Selamat malam pemirsa, target untuk Ditjen Pajak tahun ini semakin tinggi, 1.700 triliun dengan kondisi yang belum stabil tentu bukan hal yang mudah. Tetapi badai terpaan yang kemudian menimpa Ditjen Pajak ini tentu membuat Ditjen Pajak berupaya keras untuk bisa terus mengusahakan bukan hanya memulihkan trust tetapi juga menggali potensi-potensi pajak agar target yang ditetapkan oleh pemerintah ini bisa tercapai seperti 2 tahun berturut-turut. Ini lebih dari 100% berhasil dibukukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini kita mencoba mengambil tema mengenai riuh rendah transaksi janggal 300 triliun, kepercayaan publik menurunkah? Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio untuk bisa mengelaborasi lebih jauh mengenai tema kita pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak, Pak Yon Arsal. Pak Yon, selamat malam. Selamat malam, Mbak Birgita. Terima kasih Pak Yon sudah berkenan untuk bergabung pada malam hari ini. Selanjutnya ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Prof. Hendrawan Supratino. Prof, selamat malam, sehat? Selamat malam, salam kebangsaan. Salam kebangsaan, Prof. Dan selanjutnya ada pengamat perpajakan, Bapak Permana Adi Saputra. Pak Permana, selamat malam. Selamat malam, Mbak Birgita. Terima kasih Pak Permana sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Yon terlebih dahulu. Pak Yon, ini banyak yang kemudian khawatir ketika kemudian isu itu dalam durasi waktu yang dekat menghantam Ditjen Pajak. Pertama berkaitan mengenai oknum yang kemudian ternyata rekeningnya transaksinya gendut. Dan kemudian ada transaksi janggal ratusan triliun. Nah, sampai saat ini bagaimana kemudian proses pelaporan SPT-nya? Sampai sejauh mana? Terima kasih Mbak Birgita. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat perkembangan pelaporan SPT sampai saat ini cukup menggembirakan. Sampai dengan kemarin penerimaan SPT kita sudah 7 juta lebih, 7.100.000 kurang lebih. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu tanggal yang sama itu sekitar 6 juta, jadi 1 juta lebih banyak Mbak Birgita. Jadi kalau kita lihat itu hampir pertumbuhannya sekitar 15,3%. Yang sebagian besar tentu karena yang mau jatuh tempo itu orang pribadi. Kalau kita lihat orang pribadi sudah hampir menyetorkan SPT, hampir sebagian besar itu SPT orang pribadi. Jadi kita tentu kesempatan ini ya kita himbau orang pribadi masih ada ini tanggal berapa nih hari ini? Tanggal 13 Maret ya barangkali ya tinggal kurang lebih masih ada sekitar 2 minggu lagi kurang lebih untuk menyampaikan SPT ya. Kita harap mudah-mudahan dalam waktu yang tersisa ini bisa dioptimalkan. Begitu Mbak Brigita. Kalau kita melihat target ini kan peningkatannya 16% dengan kondisi yang masih belum stabil, bukan hal yang mudah ya Pak Yon ya. Untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi itu tentu kita ingin tahu bagaimana kemudian mengoptimalkannya apalagi dengan terpaan isu yang tidak enak ini. Baik. Banyak hal yang kita lakukan secara internal tentu dari segi kita internal dulu ya Mbak Birgita ya. Di masa-masa seperti ini tentu secara internal pertama infrastruktur kita yakinkan aman dulu. Karena kebiasaan orang Indonesia itu biasanya itu menunggu sampai detik terakhir. Ya. Nah ini kita pasti dan harus yakinkan infrastruktur kami ready seandainya nanti wajib pajak walaupun kami dari petugas pajak sudah mengingatkan dari jauh-jauh hari agar wajib pajak, pembayar pajak kita itu melaporkan di awal-awal tahun. Namun demikian ya tetap biasanya itu minggu-minggu terakhir itu adalah minggu-minggu yang paling sibuk. Nah kita sudah mengingatkan, nah namun demikian satu pasti kami yakinkan dulu infrastruktur kami ready. Tidak ada jam yang maksudnya IT kami ready untuk menyambut nanti di akhir-akhir bulan Maret ini. Itu yang pertama. Yang kedua saat ini anggota kami di lapangan tetap secara aktif mendatangin wajib pajak, mengingatkan, menyampaikan pemberitahuan begitu ya, bahwa masa penyampaian SPT sudah dekat, terutama kepada wajib pajak orang pribadi dan kemarin tentu terima kasih kepada Bapak Presiden kita sudah di Solo menyampaikan juga kepada wajib pajak di sana, tentu menyampaikan bahwa sekarang SPT sudah bisa sampaikan tidak harus datang ke kantor walaupun tetap kita buka, tetapi channelingnya bisa dari mana saja dan kita gembira
gembira hampir 96% tentunya SPT kita itu disampaikan lewat filing sebenarnya Mbak Brigita. Jadi kita mengingatkan lewat email blast semua wajib pajak kita sampaikan dan kita infokan bahwa SPT sudah hampir jatuh tempo seperti itu. Dan buat kami di Kementerian Keuangan sendiri tentu kita menjadi role model. Kami di Kementerian Keuangan, kami jatuh temponya sendiri, kami percepat 28 Februari seperti biasa setiap tahunnya. Seperti itu, Pak Brigita. Prof, kemarin kalau saya tidak salah habis RDP dengan mitra ya, dengan Kementerian Keuangan. Belum, ini belum. Besok baru rapat internal Komisi 11 untuk menetapkan agenda acara masa sidang ini. Karena ini kan baru selesai. Ya. Tapi Yes. dengan apa yang kemudian dialami, ini kan turbulensinya begitu kencang ya Iya, dengan desakan Kementerian Keuangan. di WA Group kuat sekali agar segera diundang, diminta klarifikasi. Tapi kalau dari catatan di internal selama masa reses ini Prof kemarin perbincangannya seperti apa kemudian? Ya luar biasa. Sebenarnya kasus-kasus yang dihadapi oleh Direktorat Perpajakan ini kan bukan hal yang baru. Bahkan kalau dilihat misalnya uang safety box RAT ya, itu kan lebih kecil dari kasus-kasus yang pernah ditemukan sebelumnya. Tetapi karena prolog dari kasus ini adalah tadi penganiayaan terhadap David ya. Jadi itu sebabnya orang sudah dari awal terusik ya nurani kemanusiaannya. Sehingga aspek kali ini menjadi besar karena apa? Ada dimensi kemanusiaan yang terusik. Ya, itu sebenarnya. Kalau kasus-kasusnya akan muncul terus. Birokrasi-birokrasi yang rawan penyimpangan, ya, yang indeks kong kali kongnya cukup tinggi, itu kasusnya kan kasus kambuhan lah, akan muncul terus. Karena ada kekhawatiran ketika kemudian banyak orang menyerukan tidak usah membayar pajak, tidak usah melaporkan. Nah ini kan tinggal beberapa minggu, 2 minggu terakhir pelaporan SPT-nya yang pribadi. Itu Bagaimana karena tadi, karena emosional ya, karena ada dimensi keadilan yang betul-betul terpukul ya dalam kasus ini. Ya. Orang sudah kita memberi kepercayaan kepada aparat dalam hal ini ASN, dengan birokrasinya, tetapi kemudian itu dilakukan diwujudkan dengan pamer-pamer yang luar biasa itu. Nurani keadilan kita betul-betul terkoyak ya. Gitu. Ada kekhawatiran gitu ya, ada kecemasan akan keadilan yang belum terimplementasi oleh perilaku-perilaku yang menyimpang kalau tadi Prof sampaikan. Bagaimana kemudian tanggapan dari pengamat perpajakan dan seperti apa kemudian catatan evaluasi selama ini dari Komisi 11 untuk perbaikan dari instansi-instansi yang diharapkan ini bisa memberikan rasa keadilan khususnya perpajakan tersebut. Sesaat lagi tetap bersama kami.